Kita lagi di rumahnya Bapak Haji Marzuki bersama kameramen Jendela Santri sekaligus editor. Oh, itu dia jauh-jauh pulang dari Jakarta menjamin seorang nasabah, maksudnya mau nabung di tempat haji. tes 1, 2, 3 dicoba suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Jendela Santri, channel untuk para santri yang mau berwirausaha, yang masih tetap semangat mencari informasi, mencari inspirasi. Kami selalu hadirkan yang terbaik untuk Anda. Semoga dalam keadaan sehat, karena sehat adalah nikmat yang tertinggi setelah iman. Oke, hari ini kita sowan dengan seorang pengusaha yang sukses ya di kota Pekalongan. Beliau ini miliarder, masih muda. Haji, namanya Bapak Haji Marzuki. Banyak usaha yang digeluti, salah satunya adalah properti, kemudian ayam petelur, kemudian kambing. Nah, domba ya. Kita sudah bersama dengan beliau, juga lagi menuju ke kandang domba Pak Haji ya. Oke, kita langsung aja ngobrol ya. Selamat siang Pak Haji. Ya, selamat siang teman-teman. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, minta waktunya Pak Haji ya. Untuk teman-teman kita barangkali nanti dapat inspirasi, dapat apa itu pemikiran, barangkali mau meniru usaha panjenengan yang sudah terbukti sukses, terbukti berhasil. Kami penasaran ini Pak Haji, tentang properti ya. Untuk pengusaha pemula itu kelihatannya, kalau lihat pengusaha properti itu kelihatan eksotis, jadi apa itu menarik gitu loh Haji, karena kelihatan bonafit, kelihatan sakpore ya kalau bahasa Pekalongan. Tapi pasti kami tahu ada apa tuh resiko, kendala yang di dalamnya yang kami belum tahu. Kami itu nanti minta bocorannya Pak Haji. Jadi kalau dari salah satu dari kami yang mau terjun ke sana itu sudah mau berhati-hati. Nah, ini awalnya bagaimana Pak Haji panjenengan masuk ke properti? Apa ikut-ikutan atau impian dari dulu? Pak Haji. Ya, memang bidang properti itu memang salah satu bidang impian saya sebenarnya. Terus kita bergulir, mencari tahu informasi, ikut pelatihan, mengikuti komunitas, ikut komunitas, dan ya belajarnya nggak satu tempat. Jadi beberapa tempat lah kita cari, istilahnya berguru gitu, dari pelatihan, berteman dengan para pengembang yang sudah lebih senior, awalnya gitu Mas, sampai dengan kita harus bergaul dengan orang-orang lapangan yang di bawah pengembang gitu. Jadi kita harus banyak-banyak menjalin konektivitas. Maksudnya apa itu di bawah pengembang itu bagaimana Pak itu? Ya, sebagai pelaksana gitu. Jadi kan di atas mereka kan ada owner kan, ada mungkin manajer lah. Itu kita bergaul dengan istilahnya orang-orang lapangan yang ngurusi secara legalitas. Bagaimana memulai perizinan, pematangan lahan gitu. Jadi itu kan nggak mungkin
dikerjakan oleh owner atau manajer kan. Jadi di bawahnya kan ada orang-orang lapangan. Kita bergaul sama mereka gitu. Ya kayak gitulah Mas. Jadi sebelum terjun harus pelajari dulu ya Pak Haji. Nah itu kalau masalah modal memang harus besar Pak Haji. Ya, yang namanya proper itu memang yang banyak diketahui banyak orang itu memang padat modal ya, bisnis padat modal. Jadi Bisnis padat modal. bisnis padat modal yang lahannya itu harus luasannya itu besar, otomatis kan uangnya kan mesti besar gitu. Belum juga pematangan, terus pematangan lahan dan pembangunan dari unit-unit rumah tersebut juga itu kan membutuhkan biaya besar. Belum termasuk sarana prasarana jalan, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial. Jadi bisnis properti itu kompleks. Jadi satu padat modal, banyak tempat-tempat yang memang kayak institusi yang harus kita jalin gitu. Kayak perizinan, terusan perizinan di Termasuk itu ya preman-preman. Oh iya, itu termasuk pengondisian warga ya istilahnya kan, gitu kan. Pastilah yang namanya ada proyek itu pasti ada gejolak di masyarakat, karena yang mereka lihat kan ini kan urusannya kan menghasilkan gitu. Jadi banyak mungkin oknum atau mungkin yang pengen cari keuntungan dari proyek tersebut gitu. Gini Pak Haji, saya tuh pernah baca ya, kalau mau buka bisnis properti tanpa modal atau katakanlah modalnya sedikit, itu apa bisa dengan kerjasama pemilik lahan. Artinya kita nggak beli cash, bayar dulu sama pemilik lahan, kemudian kita bangun. Bisa juga sih, tinggal bagaimana kesepakatan dengan pemilik lahan aja. Tapi balik lagi kan, yang namanya bisnis properti itu kan bisnis yang jangka tahunan kan, nggak secepat misalkan harus setahun, 2 tahun pasti selesai. Nah, semua sih bergantung terhadap luasannya juga, jumlah unitnya juga. Tapi ketika bisnis properti dimulai dengan kerjasama pemilik lahan, itu ya memang harus segala sesuatu perjanjiannya, komitmennya antara kedua belah pihak harus matang. Takutnya gini, yang jadi kendala yang sering saya temui, banyak pemilik lahan yang oke lah, monggo dikerjakan, nanti laku bayar misalnya kayak gitu. Tapi di tengah perjalanannya, ketika pihak pemilik lahan itu melihat penjualan itu nanti bisa berubah pikir gitu, jadi berubah harga segala macam yang bakalan timbul dalam proses pengerjaan proyek tersebut itu nanti jadi banyak yang berubah komitmen gitu. Jadi ya alangkah bagusnya memang langsung aja selesaikan dengan pembayaran pelunasan gitu. Oh, itu lebih efektif ya. Apalagi yang sering terjadi, lahan itu nggak dimiliki oleh satu orang, misalkan itu tanah waris gitu. Jadi satu orang, 2 orang yang memang kita bisa mengkondisikan, tapi di adiknya, kakaknya atau siapanya yang mungkin sebenarnya kurang setuju. Nah, itu yang bakal menjadikan hambatan dalam menjalankan bisnis tersebut. Ya itu yang itu ya, kerjasama lahan ya. Jadi lebih rentan bergejolak aja ya. Iya. Jadi kalau nggak matang nanti di pertengahan jalanan rawan provokasi mungkin ya. Iya, provokasi dari saudara, teman atau ya kan iso diprovokasi, wah kayak badine akeh kene lho kayak ngono ya. Iya. Jadi lebih baik, lebih bagusnya cash di awal untuk masalah lahan. Iya. Ya preman kampung itu yuk, kan pernah menghadapi Pak. Jadi gimana caranya Pak? Ya memang sebelum kita katakanlah
perawatnya atau preman-premannya yang mungkin bisa katakanlah kita jalin gitu. Dari awal memang harus menyelam ke arah sana gitu. Oh, Nggak serta-merta langsung digelar gitu, nanti bisa terhambat. Misalkan kita sudah katakanlah sudah pembebasan lahan, sudah mengeluarkan uang banyak, ternyata di lapangan banyak yang menjegal gitu. Jadi nanti jadi risiko besar bagi pelaku usaha gitu. Jadi untuk menjalin semua itu harus pakai uang Pak Haji. Ya kan? Ya, itu yang harus pasti, disiapkan kan. tapi kan harus ada komunikasi gitu. Komunikasi itu harus intens sama. Enggak, maksudnya kan ujung-ujungnya kan minta itu Pak Haji ya. Oh iya, Iya kan? tapi Jatah lah, jatah JP ya, jatah preman atau fee. Ya anggap aja sedekah mungkin ya. Apa ya, kendala yang Pak Haji, yang paling apa ya, bikin pusing, bikin nguras tenaga itu apa Pak Haji di properti? Mungkin dari perbankan atau customer atau preman tadi ini. banyak kan ya memang putaran penjualan dengan harapan bisa secepat mungkin pengembalian modal itu yang menjadi problematika pengembang itu. Jadi rata-rata pengembang itu kan ngambil modal dari perbankan. Misalkan sudah ngambil seperti itu, tapi nggak langsung kita bisa berjualan, nggak bisa langsung mengembalikan menjalankan angsuran terhadap perbankan. Nah itu kan jadi jadi kendala, karena memang properti itu nggak bisa, apalagi pengerjaan rumah-rumah subsidi itu banyak stakeholder yang memang menentukan untuk kita bisa jualan. Bukan cuma masalah perizinan, tapi perbankan, terus kayak PUPR. Sekarang kan ada pihak-pihak lain lagi yang memang dalam hal ini oleh pemerintah untuk mengawasi gitu. Karena kan di situ ada bantuan uang muka, bantuan bantuan bunga, suku bunga gitu. Jadi sekarang ini menurut para pengembang ini memang lebih limit, lebih sebagai pengembang itu boleh dikata nggak bisa mendapatkan kepastian yang jelas kapan kita mau jualan gitu. Jadi semua itu susah diprediksi. Nah, sedangkan kalau perbankan kan ketika kita sudah mencairkan bulan depan ya pasti harus store kan. Nggak mungkin kita minta jeda karena sekarang ini baru katakanlah pembebasan lahan, pembayaran pembebasan lahan. Nah, terus kita minta toleransi mungkin 6 bulan berikutnya baru kita ngangsur, itu jelas nggak bisa. Nah, susahnya kayak gitu. Makanya pesen saya ke mungkin teman-teman yang mau terjun ke dunia properti, jadi pengembang gitu ya, memang harus siap segalanya, siap mental, siap modal juga ya begitulah. Yang namanya properti itu bisnis yang urusannya banyak sekali, urusannya sangat kompleks itu. Jadi bagi pemula ya sering-sering aja sharing dengan senior yang sudah belajar banyak dari dunia properti. Ya sebenarnya sih menurut kita ya, kalau itu kan terbantunya mau punya rumah dengan budget dengan
nggak harus punya uang banyak dulu, katakan 100 juta beludak ya, dengan mungkin DP sekitar 50-an mungkin ya sudah bisa punya rumah. Karena setiap keluarga kecil kan pasti ingin punya rumah walaupun kecil, yang penting misah dari orang tua atau mertua, itu enggak Mas ya. Nah, dengan adanya pengembang seperti panjenengan itu sebenarnya itu kan terbantu Haji, apalagi para pekerja yang penghasilannya pas-pasan ya, bukan pengusaha. Gitu ya, tadi masalah properti insya Allah sudah lumayan lah. Tinggal nanti yang mau sharing-sharing bisa merapat atau sowan lah. Beri kesempatan lah, monggo yang mau belajar, sharing, diskusi. Beliau sangat terbuka itu Pak Haji ya. Nah, kita lagi ini Pak Haji, tertarik lagi bisnis yang akan kita rintis panjenengan, yaitu ternak domba. Nah, ini juga menarik juga karena salah satu yang diawali usaha dari Kanjeng Nabi yaitu ternak domba. Nah, itu pripun Pak Haji jenengan kok bisa kepikiran ke sana? Apa bagus atau gimana Pak Haji? Ya karena memang ternak domba itu salah satu katakanlah kebutuhan kurban ya, terutama ya, itu kan memang rutin bagi umat muslim lah, memang dibutuhkan kan, kayak domba, kayak sapi, memang itu bisa buat usaha tahunan gitu. Ya harian juga ada buat konsumsi kuliner gitu. Oh iya, sate. Tapi, wah, keko juga Pak Haji. Keko juga mungkin harian lah, kalau itu harian. Harian bisa, terus tahunan bisa gitu. Nah, kalau yang memang rencana mau saya bidik ini memang buat kurban tahunan. Jadi saya ini mau jalan ini pembesaran domba jantan yang nanti setelah usia setahun nanti bisa dijual buat kurban. Yang awalnya kita beli cempe jantan, semua itu khusus jantan. Karena jantan itu kelebihannya kan pertumbuhannya kan bisa lebih cepat daripada betina, dan harga jualnya juga lebih tinggi gitu Mas. Itu yang dimaksud untuk korban itu nanti panjenengan jualnya ketika korban ya Pak Haji? Iya, ketika korban. Jadi kita tahun juga kebetulan kita ngumpulin tabungan juga, kita sebagai tabungan hewan kurban. Jadi siapa saja yang mau nabung bisa panjenengan? Iya, bisa. Nanti ada kolektor yang bisa nanti jemput bola ke penabung. Kalau boleh tahu gimana Pak Haji bocorannya yang mau ikut simpanan itu? Angsurannya berapa, terus hampir sama nggak kayak yang di koperasi lain? Ya, kurang lebih sama sih. Sebenarnya sih ini tabungan hewan kurban ya Mas, bukan tabungan khusus memang buat kurban, tapi tabungan hewan kurban. Brandnya aja tabungan hewan kurban. Jadi nanti pengalokasiannya nanti perkara nanti mau buat kurban ya memang lebih baik, nggak buat kurban juga nggak masalah juga, karena penabung itu nggak terikat bahwa ini tabungan hewan kurban ya, beda ya. Tabungan hewan kurban dengan tabungan kurban itu beda. Oh iya. Jadi kalau tabungan kurban seolah udah harus ada niat ya kan, niat itu ya memang harus, resiko apapun harus dilaksanakan. Istilahnya kayak sudah sudah niat ya namanya.
gitu lah, semacam nadar ya. Ada dia. Kalau ini enggak nabung hewan Kurban. Jadi Soal nanti yang korban orang lain bisa jadi. Ya, tapi nabungnya itu berbentuk hewan. Gitu. dan hewannya ada. Ada hewannya ada. Hewannya bisa Jadi, dicek tiap hari bahkan ya, gitu. di farm kita itu nanti kita plotkan satu kandangnya itu nanti kita namai ini hewan Miliknya ini milik penabung atas nama ini atas gitu. nama hewan kurban sekelompok penabung gitu. Oh. Jadi ada berapa ratus ekor. Ada yang punya kita sendiri, punya pribadi, punya saya sendiri gitu. Jadi nanti kita plot-plotkan masing-masing gitu. Jadi lebih itu ya Pak Haji ya. Apa lebih jelas ya. Kalau saya dengar di koperasi-koperasi lain kan nggak ada itunya, nggak ada kandangnya, Iya. ya kan? Yang saya tahu Iya, hewan apa tabungan korban, jadi tapi nggak ada hewannya. nggak ada Kalau hewannya. kita ada. Kita memang sediakan satu penabung, nanti ada satu ekor hewan. kambing itu ya, domba itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ketika nanti mencapai hari H nggak jadi korban, tapi hewannya mau jual lagi, itu kata dicairkan ya. Dicairkan dan nanti ya kita yang beli, cepat jaringan yang beli. beli Dengan kita harga juga. Ya, dengan harga sesuai itu, sesuai tabungan. Sesuai tabungan. Nah, nanti kita tambahi apa namanya kayak biaya bantu buat motong lah. Dana bantuan buat motong, tapi nggak 100%. Semua biaya kita cover, kita bantu itu enggak, tapi buat bantu aja sebagian. Kalau boleh tahu angsurannya berapa Pak Haji? Bocorannya Per minggu itu 60.000. per minggu 60.000 Kali 45 minggu 45 nggak nyampe 1 tahun ya, sekitar 11 bulan ya. Jadi 11 tabungan itu nanti terkumpul 2.700.000. Rupiah. Nanti kita ada ketika bagi penabung yang apa namanya Rutin store. ada kendala, nanti kita ada anggaran bantuan buat penyembelihan, semacam bonus, iya, kayak semacam bonus, semacam kayak gitu ya. kita namakan bahasanya bantuan buat penyembelihan. buat penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau misalkan diambil katakanlah uang tunai, itu ya istilahnya nambahi gitu loh. Kalau orang nabung jumlah 2.700.000, berarti nanti ada kelebihan gitu. Nggak ada potongan admin sama sekali Pak Haji? Nggak ada. Kita nggak melakukan pemotongan. Mungkin di tempat lain ada yang nabung berapa persen buat jasa kolektor, buat admin lah bahasanya ya. Gitu. Nah, kita nggak melakukan seperti itu. Kira-kira kapan Pak Haji mulainya itu? Nanti kita mulai setelah hari raya, Idul Adha. sekitar ya 15 hari setelah hari raya lah gitu. Nanti 15 setelah hari raya Idul 15 Adha. hari setelah hari raya nanti kolektor sudah mulai gerak untuk himpun dana tabungan tersebut. Nanti kita itu ya kasih CP dari kolektor atau agennya. Barangkali teman-teman yang mau ikut tabungan bisa hubungi ke sini. Rencananya berapa ekor nanti Haji? Ya, kita target 1.000 ekor. 1.000 ekor. Nah, 1.000 Untuk tahun ini ya? Iya, kita target 1.000 ekor. Syukur-syukur ada 1.000 lebih penabung, tapi paling enggak kita persiapkan 1.000 ekor cempean. Nanti tergantung nanti penabungnya berapa, jelas target kita 1.000 ekor. Jadi kita sebagai umat muslim dengan adanya pengembang biakan domba ini sebenarnya terbantu ya, karena domba ini satu-satunya juga yang disyaratkan ketika mau
akikoh, gak ada hewan lain selain domba. Gitu ya Pak Haji. Selain korban nanti gimana Pak Haji programnya? Ada nggak rencana apa? Ya itu yang untuk nyuplai satean, Sate, itu kan harian ya? nah, itu kan program 3 bulanan itu mungkin kita beli apa namanya kurusan, terus nanti kita gemukkan selama 3 bulan, nanti kita jual ke kuliner sate yang ini, yang banyak kan daerah ini buat sate Tegal itu. Iya. Oh tidak. Mana untuk menjamin seorang nasabah maksudnya mau nabung di tempat Pak Haji itu apa harus tahu alamatnya, terus harus tahu lihat domba-dombanya, terus terdaftar apa gimana itu Pak, maksudnya biar rasa aman itu Pak. Gitu. Oh ya, pertanyaan yang bagus ini untuk calon nasabah ya. Pripun Pak Haji? Kita kan secara legalitas kan jelas ya Mas ya, kita legalitas jelas. Kalau apa namanya orang memang ya kita memahami kalau orang mau katakanlah nitip sejumlah dana itu ya memang harus kita pikirkan keselamatan dana tersebut. Ya itu bagus, pertanyaan bagus. Jadi dari pihak pengelola tabungan kita itu ada aset, ada legalitas berbentuk PT gitu, terus ada farmnya juga. Nanti kita kalau misalkan memang apa namanya jumlahannya memang katakanlah penabung itu satu orangnya itu ada yang katakanlah memang mau naruh hewan yang jumlahannya mungkin lebih dari berapa ekor gitu, nanti ya bisa kita apa namanya kita pastikan perjanjian seperti apa ke notaris juga nggak apa-apa. Jadi secara legal kita tuh jelas bisa apa namanya bisa mengetahui apa namanya Lokasi. mengetahui lokasi. Nah, Jadi secara legalitas bisa dibuktikan ke notaris Pak Haji. iya, karena kita kan ada akta pendirian perusahaan, nggak istilahnya nggak apa namanya nggak abal-abal lah, kita ada legalitas berbentuk PT. Ya. Terus PT tersebut kan bisa di cross check via notaris. Misalkan ada investor besar yang mau naruh hewan dengan jumlah yang besar dan katakanlah pengen aman ya, nanti kita tunjukkan juga aset kita. Kita taruh di aset kayak sertifikat atau apa sebagai sebagai jaminan itu, nanti kita save ke notaris nggak apa-apa, asalkan memang dengan batasan-batasan minimal yang lumayan besar gitu. Jadi nggak terus taruh tabungan satu orang 2 orang gitu. Misalkan orang mau nabung, katakanlah saya mau nabung 50 ekor katakanlah, nah bolehlah mau cross check sampai ke dari sisi legal, dari segi figur perusahaan, monggo aja kita open. Bisa dicek ya. Dicek ya. Insya Allah aman lah. Ini sekarang lagi menuju lokasinya, ini lokasi peternakan. Iya, kita menuju ini ya, lokasi kandangnya. Tepatnya di Desa Pesalaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nanti kita bisa share lokasi nanti Bin di ini, Mas editor, bisa ya. Nah, mungkin barangkali teman-teman yang di luar kota mau ikutan nabung ya via nanti via online lah, bisa Pak Haji, nanti ada programnya via online. Contohnya transfer saja lah, per minggunya berapa atau per bulannya berapa. Kalau 1 minggu 60.000 berarti kan 1 bulannya 240 ya Pak Haji. Iya. Nah itu ada ya Pak Haji program itu yang online ya.
nanti kita persiapkan lagi dalam masa persiapan nanti. Ya, kalau via online sih dengan transfer kayak gitu kan, insya Allah lebih mudah ya. Dan nanti ketika nanti hari H menjelang Idul Adha kan hewannya tadi bisa dijual lagi ke Pak Haji kan. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Editor? Cukup? Nanti lihat gitu. Mau invest berapa ekor Mas Editor? Wah, editor ini kan editnya nggak semua jendela santri. Wah, honornya kan banyak juga, ada di channel-channel lain kan. Itu korban Panjenengan sudah masuknya sudah wajib itu. Harus dipersiapkan itu Mas untuk tahun ke depan ini. Gitu ya. Wah, lanjut. Nah, Jadi secara legalitas bisa dibuktikan ke notaris Pak Haji. iya, karena kita kan ada akta pendirian perusahaan, nggak istilahnya nggak abal-abal lah, kita ada legalitas berbentuk PT. Ya. Terus PT tersebut kan bisa di cross check via notaris. Misalkan ada investor besar yang mau naruh hewan dengan jumlah yang besar dan nah itu. katakanlah pengen aman ya, nanti kita tunjukkan juga aset kita. Kita taruh di aset kita, kayak sertifikat atau apa sebagai sebagai jaminan itu, nanti kita save ke notaris nggak apa-apa, asalkan memang dengan batasan-batasan minimal yang lumayan besar gitu. Jadi nggak terus naruh tabungan satu orang, 2 orang gitu. Misalkan orang mau nabung, katakanlah saya mau nabung 50 ekor katakanlah, nah bolehlah mau cross check sampai ke dari sisi legal, dari segi figur perusahaan, monggo aja kita open. Bisa dicek ya. Dicek ya. Insya Allah aman lah. Ini sekarang lagi menuju lokasi peternakan. Iya, kita menuju ini ya, lokasi kandangnya. Tepatnya di Desa Pesalaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nanti kita bisa share lokasi nanti Bin di ini Mas Editor, bisa ya. Nah, mungkin barangkali teman-teman yang di luar kota mau ikutan nabung ya via nanti via online lah, bisa Pak Haji, nanti ada programnya via online. Contohnya transfer saja lah, per minggunya berapa atau per bulannya berapa. Kalau 1 minggu 60.000 berarti kan 1 bulannya 240 ya Pak Haji. Iya. Nah itu ada ya Pak Haji program itu yang online ya. Nanti kita persiapkan lagi dalam masa persiapan nanti. Ya, kalau via online sih dengan transfer kayak gitu kan, insya Allah lebih mudah ya. Dan nanti ketika hari H menjelang Idul Adha kan hewannya tadi bisa dijual lagi ke Pak Haji kan. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Editor? Cukup? Nanti lihat gitu. Mau invest berapa ekor Mas Editor? Wah, editor ini kan editnya nggak semua jendela santri. Wah, honornya kan banyak juga, ada di channel-channel lain kan. Itu korban Panjenengan sudah masuknya sudah wajib itu. Harus dipersiapkan itu Mas untuk tahun ke depan ini. Gitu ya. Wah, lanjut.
Bisa hitung jumlahnya piro Mas? ribuan. Kisarannya 5.000 saya. Oh, ngobrol selo. Ngobrol selo. Video. Jero kok. Jero. Apa? Ngobrol repus dulu. Ngobrol karo aku ki. Ngobrol ya. Tatok ente. Hah? Tatok kayak awalnya. Gara-gara. Ngobrol. Ini dulu. Nah, kita ketemu sama Mas Ipuk ya. Sebagai apa di sini Mas? Ya, admin ya. Admin dari kandangnya Bapak Haji Marsudi. Ono piro Mas sayang? Sekitar kurang lebih 12.500, kurang lebih sekitar 12.500 gitu. Terus gimana tuh piro? Oke. Sehari ya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 Tong. ya peti. Satu peti isinya 10 kilo. Ya. Mantap ya. Kandangnya steril ya Mas. Ya. Ini kan maksudnya beda dengan kandang yang lain. Nah, Biasanya kandang kan pakainya kayak bambu. ini Oh, semua besi. Terus ini juga pakai nepel. Apa? Pakai nepel ini namanya Nepel buat namanya. ini buat minum. Minum. Jadi untuk antar ayamnya nggak ada kontaminasi silang. Kalau misal ada yang sakit, ya paling cuma di situ aja. Tapi Oh, kadang kalau misal pakai yang orang nular maksudnya ngono. ya kalau misal pakai ada yang pralon gitu, Nah, kan biasanya dari airnya itu nular ke yang lain. Kalau ini aman, oh iya. otomatis ayamnya bakal moto langsung. Pakannya juga sini juga kualitas grade A semua. Dari katolnya grade A, terus konsentrat sama jagungnya juga giling sendiri, jadi bisa untuk apa memastikan kualitasnya sendiri gitu. Hebat ya. Terus Nah, kalau ke ekspor tuh gimana Mas? Maksudnya dikirim ke pedagang-pedagang apa? Oh iya, kalau di sini kita nampungnya langsung ke agen, ke beberapa agen di Pekalongan gitu. akhirnya berapa bulan ayam? Akhir usia maksimal akhir biasanya antara 98 sampai 100 minggu. Berapa bulan tuh? 1 tahun ada. 1 tahun lebih berarti ya, sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun lebih. Berakhir ya. Ya. Ini semua betina ya? Iya, betina semua. Tidak ada yang jantan, tapi kok Nggak ada. bisa ngendok ya? Nah itu. Ini kan soalnya kan pakainya konsentrat. Jadi ada dari konsentratnya itu ada maksudnya protein dari konsentrat yang bisa untuk memacu untuk ayam itu bisa bertelur gitu. Nggak perlu ada perkawinan dulu, tapi langsung dari konsentratnya itu terus langsung dari sistem pencernaannya langsung bisa untuk bertelur. Ya itu telurnya kalau nggak dari perkawinan itu bisa misalkan diteteske ngono lho. Untuk apa? Jadi KPT itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Beda, soalnya kan kalau yang telur dari pejantan itu kan udah ada sel dari pejantan sama sel betinanya. Tapi kalau dari konsentrat kan itu memang buat konsumsi, memang khusus telur buat konsumsi. Baru tahu saya ini. Kirain ayamnya dikawinin satu-satu ya. Kalau untuk panen berapa bulan sekali? Panen tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Per Tiap hari kan ini selalu bertelur. Satu ayam satu telur. Gitu. Satu hari. Tiap hari selalu ada. Jadi tiap hari ya paling nggak antara 70 sampai 80. Nah ini bagus ya, yang punya majelis mau usaha apa nggak ganggu aktivitasnya, ya ini bisa. berarti untuk kalau misalnya untuk ayamnya bukan di pedaging itu bukan bikin ayam itu enggak? Bukan. Ini khusus telur. Ini khusus ayam petelur. Bertelur. Ayam petelur. Jadi emang ya buat komoditasnya buat telur gitu. Buat telur. Tapi kalau umur ayam
Umur ayam masing-masing di sini ada beberapa kandang. Ya, Untuk yang kandang sini usia sekitar 47 minggu. 7 minggu. 47 minggu. Untuk masa ini masih lama. Maksimal 100. maksimal udah pensiun lah katakanlah. Itu berapa? Itu sekitar 98 sampai 100. Afgan. Oh iya. Akhir. Oh iya, akhir. Akhirnya itu antara 95 lah, 95 sampai 100 itu maksimal. 2 tahunan. Setelah itu ayamnya di Setelah itu nanti kan dijual pedaging. Oh, Maksudnya ke pedaging gitu. itu mantap. Di sini kan juga untuk bibitnya nyetak sendiri juga, bukan dari beli pulet langsung jadi enggak. Jadi kita untuk vaksinasinya juga teratur, ada programnya juga vaksinasinya. Dari mulai ayam DOC usia 2 hari sampai ini usia ke 47 minggu itu semuanya sudah ada tertata rapi. Ada namanya recording hariannya juga ada. Jadi kita bisa kontrol terus untuk produksinya gimana, untuk pakannya berapa, jumlahnya berapa, terus juga semuanya bisa ke record, termasuk ke vaksinasi dan juga vitamin-vitaminnya juga. Gini Mas, sempat dulu kan pernah ya harga telur sempat naik itu. Sempat naik. Itu faktor apa Mas dari sini atau emang ada hal-hal lain? Untuk harga telur itu kan udah ada bagiannya sendiri yang mengatur itu, maksudnya naik turunnya itu kan sudah ada macam kayak Pasaran. aturannya sendiri lah dari Pemerintah. Koperasi. iya dari koperasi mungkin atau iya. dari tempat lain kan. Itu kan juga bergantung juga dengan harga pasar juga. Misal kalau pasokan telurnya berlebih di pasar, ya otomatis nanti harganya turun. Tapi kalau pasokan dari pasarnya itu juga udah nggak ada, ya otomatis harga naik. Contoh kayak semacam untuk kali ini habis lebaran ini kan emang dari pasokan pasar untuk telurnya menurun karena lebaran kemarin banyak pada akhir. Tapi untuk kandang sini kita masih bisa kuat. Soalnya emang dari didukung dengan manajemen yang bagus, terus juga modal yang juga bagus, otomatis juga kita masih kuat. Dengan populasi sekitar 12.000 ini kita masih bisa bersaing lah. Masih bisa untuk masuk harga. Kemarin harga saat harga telur anjlok sampai angka 14.000, kita masih bisa fight terus. Karena kita didukung dengan manajemen yang bagus dan juga keuangan yang juga kuat juga gitu. Mantap itu cukup ya. Bisa dilihat ya, ayamnya seragam, warnanya podo. Jadi induknya podo bener. Asik Mas. Yang kerja ada berapa orang Mas di sini? Di sini sekitar 15 orang. Sama itu supir. Iya, sama supirnya. 15 orang itu masing-masing kandang ada masing-masing yang ngasih makan sama ambilan telur. Terus juga ada yang bagian di gudang juga ada sendiri. Bagian kebersihan area juga ada sendiri. Kalau yang nyuplai pakan kata ke sini langsung Dikirim langsung ke sini. Kecuali untuk jagung kan, jagung kita belinya jagung yang masih fresh, gelondongan gitu lah. Nanti kita digiling sendiri, jadi untuk kualitasnya kita juga bisa pastiin sendiri.
minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum hari H. Nah, Oh. kita masuk. Terus pakan di sebarang, nah asalnya jantan tanpa sentral pun dia tetap Pertumbuhannya bagus ya. bagus. 6 bulan sebelum kurban. Apalagi sebelum finish kita pacu, Nah, betul. ya kan? Lebih apa ya? Lebih. Konsumsinya juga sedikit daripada betina. Jantan. Oh, Dan kenaikan bobotnya lebih sedikit ya. bagus. Nah, gede sekali itu kok. Gen lah. Gen ya. Gen. Yang penting pas awal pemilihan BPT juga bagus ya, nanti hasilnya bagus. Ini beli tandon beli ini mas. Itu kemarin tuh Kak, pas apa pam perbaikan tapi selama 3 hari. Nah ini Hati-hati mas, harus bisa tenang mas. Itu bekas obat jadi. ini nganu bekas punya pondok pesantren pas nggak terpakai. Oh iya, akan terpakai nggak masalah. Masih baru Beli baru harus nyicil tenangan tuh. Tersisa tenangan. Tahun rajin sih kalau kita dan kapasitasnya juga besar sih, 1000 liter. Ayam aman. ayam alhamdulillah hari ini harganya lumayan. Cuma populasi ini berkurang. Ya, itu plus minus lah. Ya, ketika harga telur itu masih rendah, populasinya banyak, kita minus banyak. Ketika harga ini banyak naik, kita populasi sudah berkurang. Menuntut kurang terus. 6.000 tamu. Paling 4,5. Soalnya kan 8.000 juga. Setengahnya berapa ya? Ini Setengahnya. Telur tapi ya, Telur, iya. telur. Kira jenengan yang kesini minggu depan ya full. aku deh. Saiki uripan pandeman ngobrol proses tekan. Mantap. 10 menit. Oh, tak pikir aku dekandan darah ini karo dekandan ini ning salakan ki. Pada gini. Jalan. Dia kan udah buat batang ya. Iya, tapi pada gini. Pada gini. Cuma kan asingnya kalau asing ini kan asing. Kalau pun ya bagi orang saya tak tahu mau tekan bandar ya asing juga. Makanya tekan tengah alas ya. Ini kan dekat pemukiman. Tempat itu kan menjauh mas, menjauh ke pemukiman kalau apa aset pertanian pertandingan. Ini paling penak itu pernah itu daerah-daerah kulit kok Bandar Iya. dingin sekali. Pengaruh pertumbuhannya lebih bagus di sana. Ini di Jawa Timur untuk kata minggu bagus. Itu di Pemalang orang aktif mas. Bisa. Pemalang. Mau dingin. Saya ngombe atas kan ngombe dhisik. Ngombe dhisik. Yo dhisik. Wong kajian yang dhisik. Baru Dari mana? Sama. ya apa? Itu tuh. Oke. Saya mau kayak TikTok ya perlu Enggak, yang ngisi suara. Ngisi suara. Ngisi suara. Ini cukup Ono iso dikirim ke Bu gambarnya tok. Wes cukup mau. Wis aja gambarnya. Oke. Jenegoro. Sering lewat berarti. Ah sering di sepupu nang kono. Bakalan
nih apa ujung ngarep pemini Ora pasti ya tamu terus ngobrol dhewe nang telepon ini. Situasi ini ora kudu ora mantesi wong. pertama teng dia kandang kok biasa Lho, pertama teng dia ora teng kandang biasa nah jenengan masalah kan bukan karena kandang karena jenengan jenengan ndak ada sih. Kan masih ada bebas. Ontek Mas yo. Sing barang dia Pemalang kemarin 60 ekor. Jadi sebelum itu malah habis Tegal ini kemarin oh Mas go iki sate. satean. Sate. Rata-rata berarti bener. Rata kemarin 20 sampai 25 kilo. mereka Enggak berat kan. Berat badan. gitu Berat badan. oh yang barang sore itu ya gitu Hidupannya aman Jenan. Gimana? Hidupannya aman. Sama ini kak satu ekor konger katanya jalannya kita ini karena kena ini mati karena itu dua tiga hari nggak ke kandang akhirnya nggak pantau ini kan langsung tak kirim ini pak Kemarin jegal lu. kan titik anak pipi potong orang sampai nunggu jadi untuk beberapa yang tersampai untuk mana pengalaman kan memang kayak ngono-ngono gitu prosesnya. Jadi ini ada nggak di pengalaman juga. Orang kayak gini Mas. Korban Ngoyak cuma enggak patengan Pak. Ngoyak tapi santai. Ya, santai. Paling ngejar ke yayasan kok. Malah perorangan itu malah jarang. Kadang perorangan ki hanya sekitar 5 ekor, 10 ekor ini datang sebanyak. Cuma lebih fokus ke yayasan. Jajan sorry banget. Yayasan saya sudah masuk di sekitar 4.000 ekor. Makanya tersebar mitra-mitra. Nanti pas ramen seminggu tinggal berangkat sampai hari. Iya, jualnya di timbang juga. Kiloan, biasa kiloan. 10.000, 100.000, rata-rata mas 100.000. Pas meremo ya, lo ndak wis langganan yayasan paling sekitar 5.000. Sisanya gini Mas, aku kan pingin apa ya, pingin video-video ning dengan iyalah mau kan Kemarin yang Pemalang. Konsol kan? Konsol. Buat latihan. halo kenapa Boleh bang. Action. ya kita lagi ada di kandang kambing. Ini salah satu usahanya dari Bapak Haji Marzuki. Pilihannya kambing sebenarnya ini bagus ya, karena dulu Kanjeng Nabi sebelum berdagang itu kan ternaknya kambing. Bahkan satu-satunya hewan yang dijadikan untuk akikoh hanya kambing, nggak ada hewan yang lain. Nah, ini beliau mengambil peluang ini untuk pasokan, karena kebutuhan kambing di khususnya di Pekalongan Batang itu banyak sekali untuk akikoh, dan nanti juga seperti sekarang mau menjelang Idul Adha juga kebutuhannya banyak. Nah ini nanti kita ngobrol juga ya, ada peluang apa di sini, nanti siapa tahu kita bisa ikutan invest mungkin atau apalah, nanti kita ngobrol ya. Ini contoh kambing ini. Cilik kok. Cilik berarti ya.
dong ngomong Senen yo. Aduh, Senen yo ora iso. Udah masuk gimana? Sepuluh kilo. Iya. Kandangnya steril ya mas ya. Ya. Ini kan maksudnya beda dengan kandang yang lain. Biasanya kandang kan pakainya kayak bambu, ini semua besi. Terus ini juga pakai nepel. Apa? Pakai nepel ini Nepel namanya buat namanya. ini buat minum. Minum. Jadi untuk antar ayamnya nggak ada kontaminasi silang. Kalau misal ada yang sakit, ya paling cuma di situ aja. Tapi kadang kalau misal pakai yang Orang nular maksudnya ngono. ya kalau misal pakai ada yang pralon gitu, kan biasanya dari airnya itu nular ke yang lain. Kalau ini aman, Oh iya iya. otomatis ayamnya bakal matang langsung. Pakannya juga sini juga kualitas grade A semua. Dari katolnya grade A, terus konsentrat sama jagungnya juga giling sendiri, jadi bisa untuk apa? Memastikan kualitasnya sendiri. Gitu. Hebat ya. Terus Nah, kalau ke ekspor tuh gimana Mas? Maksudnya dikirim ke pedagang-pedagang apa? Oh iya, kalau di sini kita nampungnya langsung ke agen, ke beberapa agen di Pekalongan gitu. akhirnya berapa bulan ayam? Akhir usia maksimal akhir biasanya antara 98 sampai 100 minggu. Berapa bulan tuh? 1 tahun ada? 1 tahun lebih berarti ya, sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun lebih. Baru akhir ya. Ya. Ini semua betina ya? Iya, betina semua. Jadi yang jangan, tapi kok Nggak ada. jangan dot ya? Nah itu, ini kan soalnya kan pakainya konsentrat, jadi ada dari konsentratnya itu ada maksudnya protein dari konsentrat yang bisa untuk memacu untuk ayam itu bisa bertelur gitu. Nggak perlu ada perkawinan dulu, tapi langsung dari konsentratnya itu terus langsung dari sistem pencernaannya langsung bisa untuk bertelur. Nah itu telurnya kalau nggak dari perkawinan itu bisa misalkan di kotas kayak ngono loh. Untuk apa jadi KPT itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Beda, soalnya kan kalau yang telur dari pejantan itu kan udah ada sel dari pejantan sama sel betinanya. Tapi kalau dari konsentrat kan itu emang buat konsumsi, emang khusus telur buat konsumsi. Baru tahu saya ini. Kirain ayamnya dikawinin satu-satu ya. Kalau untuk panen berapa bulan sekali? Panen tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Per Tiap hari kan ini selalu bertelur. Satu ayam satu telur. Gitu. Satu hari. Tiap hari selalu ada. Jadi tiap hari ya paling nggak antara 70 sampai 80. Nah ini bagus ya yang punya majelis ini mau usaha apa nggak ganggu aktivitasnya ya ini bisa. berarti untuk kalau misalnya untuk ayamnya bukan di pedaging itu bukan bikin ayam itu enggak? Bukan. Ini tuh khusus telur. Ini khusus ayam petelur. Bertelur. Ayam petelur. Jadi emang ya buat komoditasnya buat telur gitu. Buat telur. Tapi kalau umur ayam? Umur ayam masing-masing di sini ada beberapa kandang. Ya. Untuk yang kandang sini usia sekitar 47 minggu. 7 minggu. 47 minggu. Untuk masanya masih lama. Maksimal udah pensiun lah katakanlah. Itu berapa? Itu sekitar 98 sampai 100. Afgan. Oh iya. Akhir. Oh iya, akhir. Akhirnya itu antara 95 lah, 95 sampai 100 itu maksimal. 2 tahunan. Setelah itu ayamnya Setelah itu nanti kan dijual pedaging. Oh. Maksudnya ke pedaging gitu. Betul, mantap. Di sini kan juga untuk bibitnya nyetak sendiri juga, bukan dari beli pulet langsung jadi enggak. Jadi kita untuk vaksinasinya juga teratur, ada programnya juga vaksinasinya. Dari mulai ayam DOC usia 2 hari sampai ini usia ke 47 minggu itu semuanya sudah ada tertata rapi. Ada namanya recording hariannya juga ada. Jadi kita bisa kontrol terus untuk produksinya gimana, untuk pakannya berapa, jumlahnya berapa, terus juga
semuanya lah bisa kerekod, termasuk ke vaksinasi dan juga vitamin-vitaminnya juga. Terus gini Mas, sempat dulu kan pernah ya harga telur sempat naik itu. Sempat naik. Itu faktor apa Mas dari sini atau emang ada hal-hal lain? Untuk harga telur itu kan udah ada bagiannya sendiri yang mengatur itu, maksudnya naik turunnya itu kan sudah ada macam kayak Pasaran. aturannya sendiri lah dari Pemerintah. iya dari koperasi mungkin atau oh iya. dari tempat lain kan. Itu kan juga bergantung juga dengan harga pasar juga. Misal kalau pasokan telurnya berlebih di pasar, ya otomatis nanti harganya turun. Tapi kalau pasokan dari pasarnya itu juga udah nggak ada, ya otomatis harga naik. Contoh kayak semacam untuk kali ini habis lebaran ini kan emang dari pasokan pasar untuk telurnya menurun karena lebaran kemarin banyak pada akhir. Tapi untuk kandang sini kita masih bisa kuat. Soalnya emang dari didukung dengan manajemen yang bagus, terus juga modal yang juga bagus, otomatis juga kita masih kuat. Dengan populasi sekitar 12.000 ini kita masih bisa bersaing lah. Masih bisa untuk masuk harga. Kemarin harga saat harga telur anjlok sampai angka 14.000, kita masih bisa fight terus. Karena kita didukung dengan manajemen yang bagus dan juga keuangan yang juga kuat juga gitu. Mantap. Itu cukup ya. Bisa dilihat ya, ayamnya seragam warnanya podo. Jadi ndoknya podo bener. Asik ya. Yang kerja ada berapa orang Mas di sini? Di sini sekitar 15 orang. Sama itu supir. Iya, sama supirnya. 15 orang itu masing-masing kandang ada masing-masing yang ngasih makan sama ambilan telur. Terus juga ada yang bagian di gudang juga ada sendiri. Bagian kebersihan area juga ada sendiri. Kalau yang nyuplai pakan ada ke sini langsung Dikirim langsung ke sini. Kecuali untuk jagung kan, jagung kita belinya jagung yang masih fresh, gelondongan gitu lah. Nanti kita digiling sendiri, jadi untuk kualitas